Salam sejahtera untuk kita semuanya. Puji Tuhan, hari ini kita masuk pada hari yang ke-7 dalam program doa puasa selama 40 hari. Dan hari ini kita belajar di hari yang terakhir untuk 7 perkataan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Mari kita lihat di dalam kitab Lukas 23 ayat 46. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Ucapan Yesus yang terakhir atau disebut doa penyerahan adalah kutipan dari Mazmur 31 ayatnya yang ke-6 yang berkata, ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku, Engkau membebaskan aku ya Tuhan, Allah yang setia. Yesus menambahkan sesuatu pada bagian permulaan dengan ungkapan Bapa. Kata ini tidak ada dalam Mazmur dan tidak digunakan oleh pemazmur. Yesus memberikan kedalaman arti yang baru dalam ayat tersebut dan memberikan kesadaran baru mengenai Allah kepada dunia. Ungkapan pertama dan terakhir diawali dan diakhiri dengan panggilan Bapa. Yesus pernah berkata tentang nyawanya, aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Dan Yesus menjelaskan tidak seorang pun mengambilnya daripadaku. Berarti tidak ada seorang pun, baik manusia, penguasa dunia, utusan kegelapan termasuk iblis, berkuasa atas nyawa Yesus. Yesus tetap Tuhan di atas segala hal dan tidak ada yang dapat menang atas Yesus. Berapa hal yang penting yang perlu kita ketahui tentang kebenaran perkataan Tuhan Yesus. Yang pertama, ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku, bukanlah pernyataan kekalahan, melainkan penyerahan dirinya secara total kepada Bapa bahwa Yesus sudah menang. Yang kedua, ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku, bukanlah pernyataan ia lemah dan tidak ada kekuatan lagi, melainkan Yesus menunjukkan kerendahan hatinya kepada Allah dan Yesus taat sampai mati. Dalam Filipi 2 ayat yang ke-8. Kemudian dalam bagian yang ketiga dikatakan, ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku, bukanlah pernyataan hilangnya kemuliaan Yesus, melainkan Bapa telah meninggikannya dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Yang keempat, ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku, bukanlah pernyataan kalah terhadap iblis, melainkan Yesus telah menang dan dalam nama Yesus bertekuk lutut semua yang ada di langit dan yang ada di bumi. Haleluya. Dan sebagai kesimpulan saudara, pengorbanan dan kematian Yesus di atas kayu salib adalah wujud kasih Allah bagi dunia ini. Tuhan Yesus sudah menunjukkan keteladanan sebagai manusia dan sebagai Allah, yaitu dengan ketaatan dan kerendahan hatinya. Mari sebagai umat Tuhan, sebagai orang percaya, kita terus berdoa agar umat manusia menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita terus berdoa biarlah umat manusia menghargai akan pengorbanan Yesus dengan hidup dalam ketaatan. Kita terus berdoa biarlah manusia memiliki pengharapan keselamatan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kita berdoa biarlah umat manusia terus menjadi saksi Kristus di akhir zaman ini. Demikian kebenaran firman Tuhan, renungan firman Tuhan di hari yang ke-7 dalam program doa puasa ini. Tuhan Yesus berkati kita semuanya, tetap semangat, tetap bersyukur, tetap berdoa.